Perkenalkan, nama saya Christian Ricardo Sijabat. Saya dari kelas 10 MIA 3. Di sini saya akan membawakan teks biografi dari seorang tokoh yang bernama Ferdinand Lumban Tobing. Seperti kita tahu, Ferdinand Lumban Tobing adalah seorang tokoh pahlawan nasional yang berasal dari Sumatera Utara. Dr. Ferdinand Lumban Tobing lahir di Sibuluan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Ia lahir pada tanggal 19 Februari 1899. Ia adalah anak keempat dari 9 bersaudara. Ayahnya bernama Herman Lumban Tobing dan ibunya bernama Laura Sitanggang. Pada usia 5 tahun, Dr. Ferdinand Lumban Tobing dibawa oleh ayah angkatnya yang bernama Jonathan Passaena ke Depok dan disekolahkan di sekolah dasar Belanda. Dr. Ferdinand Lumban Tobing kemudian melanjutkan pendidikannya ke Stovia bersama pendidikan di Stovia. Ia bergabung di organisasi Jong Batak yang anggotanya merupakan siswa Stovia yang berasal dari Sumatera Utara. Setelah lulus dari Stovia pada tahun 1924, ia bekerja sebagai dokter bagian penyakit menular di Cargale Burgelike Ziekenhuis atau sekarang menjadi rumah sakit di Pot Maheko Suseomo, Jakarta. Setelah menjadi dokter di CBJ beberapa tahun, ia kemudian sering dipindah tugaskan. Pada tanggal 1931 kan di bagian penyakit dalam. Pada tahun 1935, ia dipindahkan ke daerah Tapanuli yang merupakan tempat tanah kelahirannya. Di daerah Tapanuli, pertama-tama ia ditempatkan di Padang Sidikuan, kemudian dipindahkan lagi ke Sibolga, ibu kota Kepresidenan Tapanuli. Pada saat pecah Perang Dunia Kedua, diiringi dengan peralihan kekuasaan di Indonesia dari Belanda ke Jepang, ia dipindah tugaskan dan dia di ibu kota Kepresidenan Tapanuli. Pada saat pecah Perang Dunia Kedua, diiringi dengan peralihan kekuasaan di Indonesia dari Belanda ke Jepang pada tahun 1940, dia memberikan pengalaman berharga bagi Dr. Ferdinand Lumban Tobing. Pada masa pendudukan Jepang, Dr. Ferdinand Lumban Tobing diangkat menjadi dokter pengawas kesehatan Romushal. Ia menyaksikan bagaimana sengsaranya nasib para Romushal yang dipaksa membuat benteng Teluk di Sibolga. Ia melihat sendiri penderitaan saudara-saudara sebangsa setanah airnya dipaksa kerja untuk kepentingan penjajah. Meski badan para pekerja sudah tinggal tulang yang dibungkus oleh kulit dan terus diperlakukan semena-mena, sehingga dokter Ferdinand sebagai dokter, ia tidak lagi berpikir hanya mengobati penyakit fisik, tetapi bagaimana cara mengelora semangat untuk melawan penjajah. Ia kemudian melancarkan protes terhadap pemerintah Jepang, dan akhirnya ia dicurigai dan dimasukkan ke dalam daftar terpelajar Tapanuli yang akan dibunuh oleh Jepang. Akan tetapi, ia lolos karena berhasil menyelamatkan nyawa seorang polisi Jepang yang jatuh dari kendaraan. Dikarenanya, Ferdinand diangkat menjadi anggota Shumsai-kai atau Dewan Perwakilan Daerah, dan juga diangkat sebagai Chousain-in atau Dewan Pertimbangan Pusat Tapanuli pada November 1943. Dan jasanya yang telah menyelamatkan seorang polisi Jepang yang terluka tersebut. Masa awal kemerdekaan, Dr. Ferdinand Lumban Tobing diangkat menjadi Residen Tapanuli sejak Oktober 1945. Namun, pemerintah Belanda tidak menyukai kemerdekaan Indonesia.
Mereka berusaha kembali merebut kemerdekaan Indonesia dengan cara melancarkan agresi militer Belanda 1 dan 2. Pada awal resolusi, Dr. Ferdinand Lumban-Tobing berperan aktif mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya, pada agresi militer Belanda 2, Dr. Ferdinand Lumban-Tobing diangkat menjadi gubernur militer Tapanuli dan Sumatera Timur Selatan. Ia pun memimpin perjuangan gerilya di hutan dan gunung. Selain itu, di masa-masa resolusi kemerdekaan, dia juga pernah menjabat ke beberapa jabatan penting kenegaraan seperti Menteri Negara Urusan Transmigrasi, Menteri Urusan Daerah, dan Menteri Kesehatan pada masa Kabinet Adi Suromijoyo I. Dr. Ferdinand Lumban-Tobing meninggal di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 1962 pada usianya yang telah mencapai 63 tahun. Dia dimakamkan di Desa Lang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Namanya kemudian diabdikan di sebuah rumah sakit umum di Sibolga di Bandara Pinang Sori, Tapanuli Tengah. Seperti yang dinyatakan Buya Hamka, Dr. Lumban-Tobing adalah seorang Batak bule Kristen taat yang teramat dicintai rakyat Sumatera Utara. Ia kemudian dikukuhkan menjadi pahlawan kemerdekaan nasional Indonesia pada tanggal 17 November 1962. Baiklah, cukup sekian biografi dari seorang tokoh yang Ferdinand Lumban-Tobing. Sekian dari saya.